Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan Dirut ASDP Heru Widodo memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten pada hari Minggu atau H-8 Lebaran. Terpantau adanya kenaikan volume kendaraan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, namun masih tergolong lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reda Pulpi dan juru kamera Untung Widodo untuk Anda. Pada H-8 ini terjadi kenaikan kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak, Banten, pemirsa. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat pada malam ini dilakukan kunjungan ada dari Menteri Perhubungan, Kakor Lantas Polri, dan juga Dirut ASDP. Kita akan ke Pak Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, kalau kita lihat di H-8 ini di Pelabuhan Merak, bagaimana, apakah sudah terjadi kenaikan volume kendaraan? Pertama, maksud kunjungan kami ke sini adalah untuk melihat kesiapan dari ASDP Merak khususnya dalam menyambut para pemudik. Yang kedua bahwa hari ini H-8 sebagaimana yang kami prediksikan bahwa dengan pemberlakuan work from anywhere diharapkan kita dapat mengurai kepadatan dari para pemudik. Tanggal 24 ya, hari ini tanggal 24. Sebagaimana prediksi kami bahwa kemungkinan terjadi lonjakan pemudik itu akan terjadi dimulai tanggal 21. Kita melihat trennya dari tanggal 21 sudah mulai ada pergerakan dari pemudik sampai dengan saat ini. Dan tanggal 24 ini adalah pemberlakuan dari SKB 3 institusi. Dan kita harapkan bahwa hari ini sebagaimana yang kita prediksi pemudik akan berdatangan ke Merak, tapi harapan kita tidak akan semelonjak yang sebelum-sebelumnya, karena dari tanggal 21 sudah terjadi lonjakan. Gitu. Mungkin teknisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Dirut ASDP. Pak Dirut, kalau kita lihat ini kan dibandingkan dengan tahun lalu, libur di tahun ini memang lebih panjang begitu. Jadi ada beberapa gelombang untuk puncak arus mudiknya begitu. Bagaimana skema yang sudah disiapkan oleh ASDP? Sebetulnya kami mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama yang kemudian ini dinakodai oleh Pak Menhub, sehingga kami di bawah juga harus bisa menampung, menerima apa yang menjadi keputusan bersama dalam SKB, termasuk salah satunya itu. Nah, dalam perjalanannya kami lihat data H-10 hari tahun ini kemudian dibandingkan dengan H-10 tahun lalu, ini sudah mulai ada tren kenaikan. Itu sebesar 14,7%. Lalu kemudian H-9 tahun lalu dengan H-9 sekarang, itu juga terjadi kenaikan hampir sekitar 80%. Ini artinya bahwa kebijakan pemerintah ini untuk memperlakukan WFA, work from anywhere, lalu kemudian memperpanjang masa libur, ini juga ternyata berpengaruh terhadap persebaran para pemudik kita. Oke, baik, terima kasih. Saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri. Maaf, permisi Bapak-Bapak. Pak Agus, kalau kita lihat tadi sudah ada kenaikan di Pelabuhan Merak. Bagaimana dengan jalur yang lain? Baik, hari ini hari pertama operasi ketupat dimulai ya, tanggal 23 khusus Jawa, Lampung, Bali. Pada operasi ketupat ini salah satu sasaran pelabuhan penyeberangan, dan hari ini terima kasih sekali kami bisa mendampingi Pak Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Merak. Ternyata cukup luar biasa, bagus sekali, sistemnya sudah bagus dan tidak ada antrian, cukup bagus. Bahkan tren karena WFA ini juga sudah bisa disampaikan kepada Pak Dirut, tadi ada kenaikan akumulasinya itu 42%. Jadi H-10 ada 14,7%, H-9-nya 82%. Ini yang menuju ke Merak ke Bakauheni. Untuk yang di tol dan jalan arteri, H-10 ada kenaikan 37%. Terus H-9-nya ada kenaikan 22%. Artinya bahwa WFA ini juga sangat baik sekali, terpengaruh yang berada di penyeberangan Pelabuhan Merak Bakauheni, termasuk juga yang menuju ke Transjawa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kakor, Pak Menhub, dan juga Pak Dirut atas waktunya. Pemirsa, kalau kami tadi perjalanan dari Jakarta, tepatnya dari KM 13 menuju ke Pelabuhan Merak, memang tidak terjadi antrian, tidak ada arus yang terlalu padat begitu untuk kendaraan sendiri. Ini juga berjalan dengan lancar, mulai dari tol, keluar tol, hingga sampai ke Pelabuhan Merak. Dan ini memang sudah mulai ada kenaikan, tentunya sudah ada skema-skema bagaimana agar tidak sampai terjadi penumpukan dan antrian
ini sekali lagi kami tegaskan adalah antrian yang wajar karena memang kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan roda 4 ini mengantri untuk masuk bergiliran ke dalam kapal untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dari Banten, Raida Pulpi untuk Widodo Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.